Oke, selamat jumpa kembali nih. Masih bersama saya Heri Irawan di webinar tentang solusi masalah keuangan dengan prosumen. Membangun kesuksesan dengan kesederhanaan. Oke, kita mulai lagi ya. Udah ngopi, sudah minum yang punya cemilan, dicemil dulu cemilannya. Cemilan itu adalah sesudah celapan sebelum cepuluh. Mudah-mudahan intermezzo ini bisa membuat Bapak Ibu yang ngantuk bangun lagi. Nah, oke, Bapak Ibu yang masih bertahan ya, yang lagi nonton YouTube nanti rekamannya ini terpenting nih bagian yang keempat nih. Oke, supaya lebih asik untuk apa mendengarkan penjelasan kami, kita lihat gambarnya nih ya. Oke, sesi keempat dari webinar Prosumen. Oke, ya, bagaimana caranya tadi kan? Nah, bagaimana caranya ini kita memulai dengan benar? Bagaimana kita memulai prosumen dengan benar? Ini gambarnya keren ya, kada orang mau lari ini. Kalau mulainya salah ini pasti Anda akan gagal. Coba deh kalau mau balap lari, begitu Anda loncat duluan, pasti ya announcer akan bilang, fail gitu ya, nggak boleh lari, Bapak Ibu udah selesai itu. Harus dimulai dengan benar. Kita mulai startnya dari mana? Gitu. Bagaimana caranya? Mulai dengan benar. Kenapa harus dimulai dengan benar? Nah, bagaimana? Memulai dengan benar itu berawal dari tujuan akhir yang jelas. Balap lari kan jelas tujuannya, ada finishnya, berapa jaraknya, sehingga kita bisa memprediksi berapa lama waktu yang akan kita kerjakan supaya sampai di tujuan akhir yang jelas. Kalau kita belum memiliki tujuan yang jelas, kita akan kebingungan mulainya dari mana. Gitu. Jadi ilustrasi lomba lari ini kayaknya enak nih untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan termasuk di prosumen ini kita harus memulai dengan benar. Dan agar dapat dimulai dengan benar maka kita harus memiliki tujuan akhir yang jelas. Ya, sehingga kita akan menempuh jalan yang benar. Seperti itu. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, bagaimana kita tahu jalan yang benarnya kemana? Karena tujuan itulah yang akan memandu setiap pergerakan langkah kita dalam mencapai kesuksesan. Walaupun konsepnya sederhana, tetapi kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita akan kebingungan jalan mana yang akan kita tempuh. Wah, ya. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu Google Map ini karena saya orang Tasik ya, saya pernah kuliah di Bandung, jadi kayaknya ini gampang nih buat saya jelasin. Kemarin nih baru saya tugas dari Bandung gitu kan, turun di stasiun Bandung, mau kemana Om? Gitu kan ditanya sama supir online itu, mau ke Gedung Sate. Nah, apa yang terjadi kalau supir online-nya mengajak kita ke tempat lain, disasarin? Kita pasti tahu, wah ini kayaknya nggak bener nih supirnya. Kenapa? Saya kan mau ke Gedung Sate, bukan ke Gedung Merdeka di Jalan Braga. Gitu. Saya mau ke Gedung Sate. Kalau kita sudah punya tujuan akhir yang jelas, kita akan mengikuti jalan yang jelas juga supaya sampai di tujuan. Dan kita sudah punya bayangan di kepala kita, oh Gedung Sate itu di situ. Seperti itu. Jadi kita akan memulai dengan benar. Apakah belok ke kiri atau belok ke kanan? Gitu. Kalau ketemu perempatan belok kiri atau belok kanan, lurus terus atau kemana? Gitu ya. Jadi ini penting dalam program prosumen kita harus punya tujuan akhir yang jelas agar kita juga menempuh jalan yang benar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nih meskipun semakin malam ini menambah semangat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan pada umumnya ya saya sendiri kan karyawan gitu ya, pegawai negeri sipil yang bekerjanya ya sesuai dengan SOP gitu. Kalau bisnis kan harus punya mimpi katanya. Mimpi kali ya, nggak masalah kita mimpi. Yang penting mimpi itu bisa kita wujudkan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bermain bersama anak dan keluarga, ya, bisa punya usaha sendiri. Ya. Silakan bebas saja kita punya mimpi.
Kalau Anda tidak punya mimpi, masa mimpi aja nggak punya? Kan mimpi mah gratis, nggak perlu bayar gitu. Kenapa perlu mimpi? Nah, ini Bapak Ibu, contoh nih. Saya bermimpi punya penghasilan 100 juta sebulan. Ah, ngimpi. Nggak apa-apa, kan tidak ada yang melarang. Kalau kita punya mimpi, punya penghasilan 100 juta sebulan. That's impossible. Mungkin ada yang berpikir, wah kayaknya nggak mungkin ya. Sudah. Sekarang ini kan kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah, kita tentu yakin bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaumnya kalau kita tidak mengubah nasibnya sendiri. Begitu. Allah Maha Kaya kok. Kalau cuma 100 juta mah ya nggak seberapa. Orang sudah miliaran penghasilannya. Gitu. Ya, ini contoh kita punya penghasilan 100 juta sebulan. Nah, agar kita bisa membuat eh, langkah-langkah yang jelas, kita perlu juga menentukan kapan ini akan kita dapatkan. Kapan mimpi itu bisa dicapai? Gitu. Nah, contoh. Nah, ini kan sudah di akhir tahun 2025. Besok lusa, minggu depan, 2 minggu lagi udah masuk ke 1 Januari 2026. Jadi wajar dong kalau misalnya kita punya mimpi, punya penghasilan 100 juta sebulan di tanggal 1 Januari 2027. Begitu. Karena di Google Map juga kan kelihatan. Mau ke Gedung Sate dari stasiun Bandung, berapa lama bisa kita capai, ada jelas. Lewat mana. Begitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Mau pakai mobil, mau jalan kaki, atau mau pakai sepeda. Gitu. Bebas ya. Nah, bisa pakai prosumen atau bisnis yang lain, silakan. Seperti itu. Jadi dengan adanya tujuan yang jelas, kita punya arah yang pasti, melangkah ke tujuan, melangkah ke mimpi yang ingin kita wujudkan. Bagaimana caranya agar kita punya penghasilan 100 juta per bulan pada tanggal 1 Januari 2027. Begitu Bapak Ibu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita harus mendaftar sebagai bukti komitmen. Begitu. Bapak Ibu kalau mau naik ojek online, kan Bapak Ibu menyebutkan dulu, memilih dulu nih, saya mau ke Gedung Sate. Naiknya dari stasiun Bandung. Kemudian kita klik, oke saya pesan. Itu proses pendaftaran sebagai komitmen bahwa kita mau jalan menggunakan driver atau alat transportasi online. Begitu. Ketika kita merasa salah pencet nih, nggak jadi, cancel, selesai gitu kan. Jadi apapun prosesnya daftar. Dulu dari sejak TK, SD, SMA daftar. Saya mau jadi tentara, daftar gitu. Ya, pendaftaran ini sesuatu hal yang biasa saja gitu. Daftar saja sebagai komitmen ya. Mau menikah daftar dulu di KUA. Gitu ya. Oke, nah yang kedua Bapak Ibu, konsisten alihkan belanja. Begitu. Jadi ini langkahnya untuk sukses di prosumen. Kan tadi mau dapat penghasilan 100 juta sebulan. Dari mana penghasilannya? Tadi sudah dijelaskan di sesi kedua. Ya, kita dapat bagi hasil. Begitu. Di sesi pertama ya, tadi salahan ya, belepotan nih webinar pertama soalnya Bapak Ibu. Ya, yang penting informasinya sampai dulu ya, konsisten alihkan belanja. Jadi setelah daftar, konsisten alihkan belanja. Setelah itu, nah ini mengedukasi orang lain tentang prosumen. Kita punya satu program bagus loh untuk mengatasi masalah keuangan. Apa itu prosumen? Apa itu prosumen? Silakan tonton videonya, silakan hadir ke webinarnya. Kenapa nggak dijelaskan sekarang? Saya baru mulai. Khawatir nanti informasi yang saya sampaikan keliru, tidak lengkap. Saya tidak mau menghancurkan bisnis sendiri hanya karena ketidaktahuan. Begitu. Jadi dengan menonton video YouTube, dengan ikut ke webinar, harapan kami adalah setiap orang yang ingin mengetahui konsep prosumen ini dengan benar bisa mendapatkan manfaat
bagi setiap orang yang berkenan bergabung bersama kami menjalankan bisnis prosumen. Ya, oke Bapak Ibu, ini sudah selesai di sesi keempat ya. Oke, tinggal dua sesi lagi. Sampai ketemu di sesi yang kelima. Nah, Bapak Ibu yang mau minum kopi, makan cemilan, cemilan adalah sebelum 10, setelah selapan. Sampai jumpa Bapak Ibu di sesi kelima. Oke.